Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan, NIM 411191100064, mahasiswa Mercubuana Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Saya sedang berada di suatu jalan, tepatnya di daerah Bekasi. Itu saya sedang ingin menyelesaikan tugas besar 2 saya, yaitu di matkul perancangan perkerasan jalan. Di sini saya akan mengidentifikasi suatu jalan, yaitu dengan perkerasan lentur, atau kita bisa disebut perkerasan aspal. Di sini saya akan memberi penjelasan, diantaranya materi geometri jalan itu sendiri dan kerusakan-kerusakan apa saja yang sering terjadi di jalan tersebut dan solusi-solusinya. Berikut materi. Ya, sebelum kita ke materi-materi yang selanjutnya, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu perkerasan lentur yang biasa kita sebut flexible pavement. Yang disebut perkerasan lentur atau flexible pavement adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan dalam melintas di atasnya. Dari geometri jalan yang diambil adalah roll 30. Terdapat 2 jalur sisi kiri dan kanan dan terdapat median. Satu jalur memiliki 2 lajur. Kemiringan jalan sebesar 2%, lebar jalan sebesar 8,2 meter sehingga memiliki beda tinggi sebesar 16,2 cm. Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di konstruksi perkerasan lentur. Pertama, retak. Ada berbagai jenis retak yang bisa terjadi pada jalan perkerasan aspal, antara lain retak kulit buaya, retak pinggir, retak sambungan bahu, retak refleksi, retak susut, dan retak selip. Salah satu faktor terbesar penyebab retak tersebut adalah buruknya sistem drainase jalan. Karena itu, solusinya tak cukup hanya dengan menambal retakan yang ada. Sistem drainase perlu dibangun sehingga jenis kerusakan yang sama tidak terjadi lagi. Yang kedua, distorsi. Distorsi atau perubahan bentuk pada perkerasan jalan aspal bisa terjadi dikarenakan tanah dasar yang lemah dan pemadatan yang kurang optimal di lapisan pondasi. Distorsi yang terjadi pada jalan aspal bisa berupa amblas, jembul, keriting, dan alur. Kerusakan jalan aspal berupa distorsi tidak cukup diperbaiki hanya dengan melakukan penambalan saja. Perbaikan kerusakan distorsi terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang tak sebentar. Distorsi pada jalan perkerasan aspal sebaiknya diperbaiki dengan menggaruk kembali, dipadatkan kembali, lalu dilakukan penambalan lapisan permukaan baru. Yang ketiga, lubang-lubang. Kerusakan jalan aspal berupa lubang-lubang dapat terjadi ketika retakan-retakan dibiarkan tanpa perbaikan, sehingga akhirnya air meresap dan membuat rapuh lapisan-lapisan jalan. Lubang-lubang yang awalnya kecil ini bisa berkembang menjadi lubang-lubang berukuran besar yang dapat membahayakan pengguna jalan. Lubang-lubang pada jalan aspal tersebut bisa diperbaiki dengan membersihkan lubang-lubang terlebih dahulu dari air serta dari material-material yang lepas. Setelah itu, bongkar lapisan permukaan dan pondasi sedalam mungkin agar bisa mencapai lapisan yang paling kokoh. Barulah kemudian tambahkan lapisan pengikat atau tack coat. Lantas isi dengan campuran aspal dengan cermat. Padatkan lapisan campuran aspal tersebut dan haluskan permukaannya sehingga sama rata dengan permukaan jalan lainnya.
Berikut ini telah selesai materi-materi saya yang sudah saya jelaskan. Semoga yang sudah membaca materi saya atau melihat materi saya ini bisa memahami segala materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.